Halo pemirsa, sorotan dunia hadir menemani Anda dengan beragam informasi seputar peristiwa dan isu global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Arif Rifai, inilah sorotan dunia selengkapnya. Pemirsa, militer Israel melakukan serangan terarah ke sebuah bangunan di kota Jeba'ah, Lebanon Selatan dengan alasan menggagalkan upaya Hizbollah untuk kembali beraktivitas di wilayah tersebut. Serangan itu terjadi beberapa jam setelah Israel dan Lebanon menggelar pertemuan langsung pertama dalam puluhan tahun di kota Naqoura dan di tengah meningkatnya peringatan evakuasi terhadap warga sekitar. Militer Israel melancarkan serangan ke sebuah bangunan di Jeba'ah, Lebanon Selatan pada Kamis 4 Desember 2025 dengan dalih menggagalkan upaya Hezbollah untuk melanjutkan aktivitasnya di area tersebut. Rekaman video memperlihatkan asap tebal membumbung dari bangunan yang hancur, sementara tim pertahanan sipil Lebanon berupaya untuk memadamkan api dan membersihkan puing. Juru bicara militer Israel Avichai Adrai sebelumnya menyampaikan bahwa infrastruktur militer Hezbollah di selatan Lebanon akan menjadi sasaran untuk mencegah upaya pembangunan ulang. Melalui akun X miliknya, Adrai juga mengeluarkan peringatan kepada warga di gedung-gedung yang ditandai oleh merah dan di sekitarnya termasuk di desa Jeba'ah, Mahrona, Majdal, dan juga Bras. Lembaga Berita Nasional Lebanon melaporkan serangan itu menghantam bangunan sama yang sebelumnya telah diancam oleh militer Israel. Struktur tersebut berada di tengah permukiman padat penduduk dan hancur total dengan kerusakan parah terhadap rumah-rumah di sekitarnya. Serangan ini terjadi hanya beberapa jam setelah perundingan langsung yang digelar di Naqoura, pertemuan pertama antara Israel dan Lebanon dalam beberapa dekade terakhir. Sejak gencatan senjata dengan Hezbollah mulai berlaku pada 27 November 2024, Israel telah melancarkan sejumlah serangan ke wilayah Lebanon. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, polisi mencoba membubarkan aktivis yang mencoba menggagalkan sebuah acara filantropi yang dihadiri miliarder Pierre-Edouard Sterin. Aksi protes itu berujung bentrokan dengan demonstran menyalakan kembang api di atap gedung, sementara polisi menggunakan gas air mata untuk mengejar dan menangkap mereka. Kerusuhan meletus di depan gedung Folies Bergerie di Paris pada Kamis 4 Desember 2025 malam saat polisi terlibat bentrokan dengan aktivis yang berupaya menggagalkan acara filantropi Night of the Common Good yang digelar oleh miliarder Pierre-Edouard Sterin. Rekaman video memperlihatkan para demonstran menyalakan kembang api di atap gedung musik tersebut, sementara petugas keamanan masuk ke gedung sekitar lokasi untuk mendekati para aktivis dan juga mengejar mereka melalui jalanan. Laporan media setempat menyebut bahwa para aktivis yang berada di atap telah ditangkap setelah bentrokan terjadi. Sebuah aksi demonstrasi berskala besar juga terjadi di sekitar lokasi, memaksa aparat untuk memperketat pengawasan dan pengamanan. Aksi protes ini muncul setelah sejumlah kolektif menuding acara Night of the Common Good menyalurkan dana kepada organisasi kanan jauh dan juga neokolonial di bawah kedok filantropi. Sterin, pendiri Common Good Foundation, juga dikaitkan dengan miliarder Vincent Bolloré, pemilik Folies Bergerie, dan juga sosok media yang dikenal mendukung politisi nasionalis termasuk Marine Le Pen. Di sisi lain, penyelenggara acara menolak label politisi tersebut, menegaskan bahwa agenda tahunan yang sudah berlangsung sejak 2017 itu murni untuk kepentingan sosial dan terbuka bagi proyek-proyek yang dinilai bermanfaat bagi kepentingan umum. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pejabat administrasi Trump yang memimpin penertiban imigrasi di New Orleans menargetkan hingga 5.000 penangkapan. Namun para pemimpin kota menilai angka itu tidak realistis dan hanya akan mengarah pada penahanan yang lebih luas dari sekadar pelaku kekerasan. Operasi ini diklaim sebagai upaya menegakkan prioritas baru pemerintah federal dalam menegakkan hukum imigrasi. Namun target 5.000 penangkapan mendapat sorotan luas karena jumlahnya jauh lebih besar dari operasi sebelumnya di kota-kota dengan populasi imigran yang lebih tinggi. Di wilayah Chicago misalnya, operasi 2 bulan yang dilaksanakan musim gugur lalu mencatat puluhan ribu pengecekan lapangan. Namun hanya berujung pada penangkapan sekitar separuh dari target di New Orleans. Begitu pula di Los Angeles, titik pertama pelaksanaan strategi imigrasi agresif yang didorong Presiden Donald Trump. Di kawasan dengan sepertiga penduduk kelahiran luar negeri itu, razia musim panas selalu menghasilkan sekitar 5.000 penangkapan. Presiden Dewan Kota New Orleans, J.P. Morrell, menyampaikan kritik terbuka bahwa tidak ada dasar rasional yang bisa membuktikan bahwa wilayah New Orleans atau Paris sekitarnya dapat menyumbang 5.000 individu yang dikategorikan sebagai pelaku kriminal berbahaya. Menurutnya, jumlah pendatang tanpa dokumen yang terlibat tindak kekerasan di kota tersebut sangatlah kecil.
Data sensus terbaru mengungkapkan bahwa wilayah Metro New Orleans didiami sekitar 100.000 penduduk kelahiran luar negeri, dan hampir 60% diantaranya bukan warga negara Amerika Serikat. Namun penelitian lokal menyebutkan bahwa komunitas imigran berperan sangat kecil terhadap angka kekerasan secara menyeluruh. Hal ini diperkuat data kepolisian New Orleans yang melaporkan penurunan 12% dalam kategori kejahatan kekerasan hingga Oktober tahun ini, dari pembunuhan, perkosaan, perampokan hingga penyerangan berat. Jumlahnya turun dari 2.167 kasus menjadi 1.897. Kalangan pemimpin kota memperingatkan bahwa penerapan razia imigrasi secara besar-besaran dapat mengganggu komunitas, memicu rasa takut, dan menghambat kerjasama antara polisi dan juga warga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan bahwa ada poin dalam usul Amerika Serikat untuk mengakhiri perang di Ukraina yang tidak dapat diterima Kremlin. Pernyataan ini menandai bahwa jalan menuju kesepakatan damai masih panjang di tengah dorongan diplomatik terbaru dari Presiden Donald Trump. Putin mengatakan beberapa elemen rencana Amerika Serikat, terutama yang berkaitan dengan status wilayah Ukraina dan jaminan keamanan jangka panjang, masih menjadi batu sandungan. Komentar itu dipublikasikan Kamis setelah pembicaraan selama 5 jam di Kremlin dengan utusan khusus Trump, Steve Witkoff, serta menantunya Jared Kushner. Sementara itu, pemerintah Trump mendorong upaya diplomatik terintensi sejak invasi penuh Rusia pada 2022. Namun perbedaan mendasar masih tampil jelas, khususnya soal apakah Ukraina harus menyerahkan wilayah kepada Moskow dan bagaimana menjamin keamanan di masa depan. Witkoff dan Kushner dijadwalkan bertemu delegasi Ukraina yang dipimpin oleh Rustem Umerov pada Kamis di Sally Bay Club, Florida. Namun belum ada konfirmasi apapun terkait jadi atau tidaknya pertemuan tersebut. Putin menyebut diskusinya dengan utusan Amerika Serikat perlu bermanfaat namun merupakan kerja sulit. Ia mengatakan ada usul baru di dalam rencana Amerika Serikat yang perlu dibedah satu persatu. Putin juga menjelaskan bahwa pembahasan di Kremlin merujuk pada dialog sebelumnya, termasuk pertemuan dengan Trump di Alaska pada Agustus. Namun juga disisipi elemen baru yang jauh memerlukan pemeriksaan detail. Presiden Trump mengatakan bahwa Witkoff dan juga Kushner pulang dengan keyakinan bahwa Putin ingin mencari jalan damai. Trump menyebut kesan mereka sangat kuat bahwa ia ingin membuat kesepakatan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Donald Trump memuji keberanian pemimpin Kongo dan Rwanda saat keduanya menandatangani perjanjian damai yang dimediasi Amerika Serikat di Washington. Fakta ini bertujuan untuk mengakhiri konflik di timur Kongo sekaligus membuka akses wilayah mineral kritis bagi Amerika Serikat. Dalam pernyataannya, Trump menyebut hari penandatanganan sebagai hari besar bagi Afrika dan dunia. Ia menegaskan bahwa Amerika Serikat berhasil mendorong kesepakatan yang banyak pihak gagal capai selama puluhan tahun. Trump menyebut Presiden Felix Tshisekedi dan juga Kongo dan Presiden Paul Kagame dari Rwanda bersama sejumlah pejabat Afrika lainnya yang hadir di Gedung Putih. Momen ini juga memberikan kesempatan bagi Trump untuk menegaskan citranya sebagai perantara perdamaian internasional, citra yang kerap ia sorotkan saat menyampaikan keinginannya meraih Nobel Perdamaian. Fakta yang disebut Gedung Putih sebagai bersejarah itu merupakan tahap lanjutan dari kesepakatan yang awalnya ditandatangani pada Juni. Perjanjian ini merupakan hasil bulanan diplomasi Amerika Serikat, Uni Afrika, dan juga Qatar. Namun para pengamat menilai perdamaian ini masih rapuh. Timur Kongo selama dekade-dekade terakhir dilanda konflik berisikan lebih dari 100 kelompok bersenjata. Yang paling kuat diantaranya adalah M23 kelas militer yang juga didukung Rwanda. Tahun ini kelas tersebut melakukan lonjakan terbesar dalam bertahun-tahun, menguasai kota utama Goma dan juga Bukavu. Kondisi tersebut memperburuk krisis kemanusiaan di Kongo yang saat ini menjadi salah satu yang terburuk di dunia dengan jutaan warga terpaksa mengungsi. Sejumlah pejabat Amerika Serikat menyampaikan harapan bahwa kesepakatan Trump ini mampu menjadi langkah awal untuk menuju penghentian konflik jangka panjang meskipun tantangannya tetap besar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, serangan udara Israel ke Gaza Selatan pada Rabu 3 Desember 2025 menyusul aksi militer yang melukai 5 tentara Israel. Peristiwa ini kembali menguji rapuhnya gencatan senjata yang masih dipertahankan sejak awal Oktober. Militer Israel menyatakan serangan udara tersebut menargetkan seorang militan Hamas di Khan Younis. Hamas pun mengeluarkan kecaman terhadap serangan tersebut. Di tengah ketegangan, Israel menerima sisa jenazah yang diduga milik salah satu dari 2 sandera terakhir di Gaza. Otoritas juga menyampaikan akan memulai kembali izin keluar warga Palestina melalui perbatasan dengan Mesir.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menuduh Hamas melanggar gencatan senjata setelah sekelompok militan muncul dari terowongan dan menyerang tentara Israel. Israel sebelumnya beberapa kali menuduh pelanggaran cessation sebelum meluncurkan serangan udara. Serangan serupa menyebabkan 104 korban jiwa pada akhir Oktober dan 33 korban pada akhir November menurut pejabat kesehatan setempat. Jenazah yang dikembalikan pada Rabu oleh militan di Gaza Utara tengah diteliti oleh tim forensik Israel. Jenazah yang dikembalikan sehari sebelumnya tidak sesuai dengan identitas dua sandera terakhir. Pengembalian seluruh sandera dari serangan 7 Oktober 2023 menjadi syarat utama dalam tahap pertama gencatan senjata yang didukung Amerika Serikat. Sebagai imbalannya, Israel membebaskan tahanan Palestina. Kedua sandera terakhir yang masih hilang adalah Ran Fili, seorang polisi Israel, serta Sudhisak Rinhalak, pekerja pertanian asal Thailand. Thailand menyatakan bahwa selain sandera, total 46 warganya telah meninggal selama perang. Sebanyak 31 warga Thailand pernah disandra, kelompok terbesar dari kalangan warga asing. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Uni Emirat Arab merayakan Hari Persatuan ke-54 di Abu Dhabi pada Selasa 2 Desember 2025. Acara ini dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden, dan para pejabat tinggi negara. Uni Emirat Arab merayakan Hari Persatuan ke-54 di Abu Dhabi pada Selasa 2 Desember 2025. Rekaman video menunjukkan para pemimpin UEA menyanyikan lagu kebangsaan dan menyaksikan pertunjukan cahaya beserta drone di sekitar gedung Zayed National Museum. Media setempat melaporkan Presiden UEA Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan secara resmi meresmikan Zayed National Museum di Distrik Kebudayaan Saadiyat Islam. Peresmian itu berlangsung bersama anggota Dewan Tertinggi dan para penguasa Emirat sebagai bagian dari perayaan Hari Persatuan. Hari Persatuan memperingati berdirinya Uni Emirat Arab pada tahun 1971 ketika 6 Emirat bersatu di bawah satu bendera. Emirat ke-7, Ras Al Khaimah, menyusul pada Februari 1972. Perayaan tahun ini mengusung slogan United dan juga melibatkan lebih dari 200 keluarga negaraan yang juga tinggal di UEA. Partisipasi beragam komunitas itu menjadi simbol semangat persatuan dan identitas nasional negara Teluk tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pasca perang 12 hari antara Iran dan Israel, kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi terus meningkat di kalangan masyarakat Iran. Melemahnya nilai tukar rial, ancaman sanksi internasional serta potensi konflik lanjutan mendorong warga berbondong-bondong mengalihkan simpanan mereka ke aset portabel, terutama emas. Pedagang di Grand Bazaar Teheran melaporkan lonjakan tajam permintaan emas dan aset bernilai lainnya dalam beberapa pekan terakhir. Setiap kabar tentang kemungkinan kembalinya sanksi snapback PBB, pelemahan rial, hingga ketegangan baru di kawasan Timur Tengah langsung memicu gelombang pembelian. Aset yang paling diburu warga antara lain emas, dolar Amerika, perak, berlian, kripto, dan dalam skala terbatas saham. Selain mampu menjaga nilai, aset ini juga dinilai mudah dibawa jika terjadi krisis mendadak. Seorang pedagang emas mengatakan dalam 2 pekan terakhir ia telah menjual 6 kg emas kepada pembeli perorangan. Menurut ia, ini merupakan lonjakan penjualan yang belum pernah ia alami sepanjang karirnya. Mansor menyebut mayoritas pembeli adalah warga biasa yang khawatir tabungan mereka akan terus tergerus akibat melemahnya nilai mata uang lokal. Rasa takut terhadap kemungkinan pecahnya perang baru dengan Israel juga menjadi pemicu utama. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya kecemasan publik terhadap masa depan ekonomi dan keamanan Iran di tengah tekanan berlapis akibat sanksi internasional dan dinamika geopolitik kawasan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sorotan Dunia. CEO Danantara Rosan Roslani melakukan dialog dengan Kepala Bapisus Aris Marsudianto bersama CEO Rusia Indonesia Business Council Mikhail Kuritsin. Pertemuan tersebut difokuskan untuk membahas kerjasama dalam bidang teknologi berkelanjutan.
Melalui Instagram resmi milik CEO Danantara, Rosan Roslani, melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bapisus), Aris Marsudianto, bersama CEO Rusia Indonesia Business Council, Mikhail Kurytsin. Pertemuan yang berlangsung di Wisma Danantara pada Selasa 2 Desember 2025 berfokus pada peluang kerjasama Indonesia-Rusia melalui pengembangan teknologi berkelanjutan yang mempercepat transformasi ekonomi Indonesia. Diketahui sebelumnya, Aris juga telah melakukan diskusi dengan Rosan dalam rangka membahas evaluasi perusahaan BUMN yang memerlukan administrasi yang benar, terutama dalam rangka pengelolaan aset untuk mengoptimalkan pelayanan Danantara kepada mitra dan para pemangku kepentingan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto berencana memberikan bonus kepada atlet peraih medali emas dalam ajang SEA Games ke-33 di Thailand. Presiden mengungkap bonus atlet bakal dianggarkan sebesar 1 miliar rupiah. Presiden Prabowo Subianto akan memberikan bonus kepada atlet peraih medali emas dalam ajang SEA Games ke-33 di Thailand. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat melepas sejumlah atlet kontingen Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat sore. Dalam pernyataannya, Presiden mengungkapkan bonus yang akan diberikan senilai 1 miliar rupiah dari sebelumnya 500 juta rupiah. Kita akan dorong saudara-saudara Menpora bagaimana yang dapat medali emas akan kita kasih insentif anggaran 500 ya bisa dinaikkan jadi 1 miliar gitu bisa kan Menseknek bisa ya. Alhamdulillah. Jadi saya yakin saudara bertanding tidak semata-mata karena uang, tapi dari muka saudara-saudara kelihatan kalau mendapat penghargaan seperti itu akan sangat membantu karier kamu. Benar atau tidak? Jadi ini bukan kita ya semua dinilai dengan materi, tidak bisa. Tapi kau yakin bangsa kita bangsa yang besar, bangsa kita mengerti, menghormati jasa-jasa. Presiden Prabowo juga berpesan agar para atlet berjuang keras memberikan sumbangsi untuk bangsa. SEA Games akan digelar di Thailand sebagai tuan rumah pada 9 hingga 20 Desember 2025. Indonesia menargetkan meraih 80 medali emas pada SEA Games 2025. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ketegangan meningkat di desa Turmus Aya di tepi barat. Warga Palestina hidup dalam ketakutan sejak pemukim Israel membangun outpost baru di sekitar lembah. Petani mempercepat panen dan menghindari jalan tertentu untuk menghindari serangan. Di wilayah Turmus Aya, rasa takut tampak jelas dari cara warga menggarap lahan. Para petani terpaksa mempercepat panen sambil terus mengawasi pergerakan di lembah sekitar. Mereka pun menghindari sejumlah jalan tertentu karena khawatir akan serangan mendadak. PBB melaporkan bahwa selama musim panen zaitun pada Oktober terjadi rata-rata 8 serangan pemukim per hari dan juga angka tertinggi sejak 2006. Serangan ini berlanjut hingga November dengan setidaknya 136 insiden tercatat dalam 3 minggu pertama. Sejumlah mobil dibakar, masjid dirusak, pabrik dirampok, dan lahan pertanian dihancurkan. Meski kekerasan terjadi, otoritas Israel hanya sesekali mengeluarkan kecaman. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa para pelaku merupakan kelompok minoritas, namun di saat yang sama, pos-pos permukiman terus meluas secara terbuka. Demi melindungi keluarga mereka, para pemuda desa berjaga di gerbang setiap kali sirine masjid berbunyi. Warga juga membawa kamera ke lahan pertanian untuk merekam serangan sebagai bukti. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Militer Gini-Bissau resmi menunjuk Jenderal Horta Intaa sebagai pemimpin junta setelah mengambil alih kekuasaan usai pemilu presiden yang menuai protes pekan ini. Presiden Umaro Sissoco Embalo yang digulingkan telah terbang ke Senegal dengan pesawat khusus yang disiapkan pemerintah setempat. Negara-negara tetangga dan organisasi regional pun mengecam kudeta tersebut di kawasan Afrika Barat. Militer mengumumkan Jenderal Horta Intaa sebagai kepala pemerintah militer dalam sebuah pernyataan resmi yang diumumkan melalui siaran televisi. Intaa yang sebelumnya menjabat Kepala Staf Angkatan Darat akan memimpin masa transisi selama 1 tahun. Langkah ini menguatkan pengambilan alihan kekuasaan oleh militer
setelah pemilu presiden yang memicu ketegangan politik. Sementara itu, Umaro Sissoco Embalo yang digulingkan telah tiba di Senegal menggunakan pesawat sewaan pemerintah Senegal. Kementerian Luar Negeri Senegal menyatakan bahwa mereka telah melakukan komunikasi dengan seluruh pihak di Guinea-Bissau dan siap bekerja sama dengan mitra regional untuk memulihkan demokrasi. Guinea-Bissau, salah satu negara paling miskin di dunia, memiliki sejarah panjang kudeta sejak merdeka dari Portugal lebih dari 50 tahun lalu. Negara ini sering dikaitkan dengan peredaran narkoba antar benua yang diduga memperparah krisis politiknya. Beberapa jam setelah oposisi menyerukan protes untuk menuntut publikasi hasil pemilu, junta militer melarang semua aksi protes dan segala kegiatan yang dinilai mengganggu ketertiban. Dalam pernyataan terpisah, Intaa menyalahkan ketidakmampuan politisi dalam meredakan suhu politik sehingga memicu intervensi militer. Kecaman datang dari berbagai negara termasuk Prancis. Ketua Komisi Uni Afrika, Mahmoud Ali Yusuf, menuntut pembebasan tanpa syarat terhadap Embalo dan tokoh lain serta menghormati proses pemilu. Meski situasi politik tegang, kondisi di ibu kota Bissau kembali normal. Toko-toko kembali buka dan transportasi publik beroperasi seperti biasa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Filipina dan Jepang kembali gelar latihan militer maritim bersama di Laut Filipina Barat pada Minggu 30 November 2025. Latihan ini merupakan yang ketiga kalinya diselenggarakan di kawasan yang meningkat ketegangannya dalam beberapa bulan terakhir. Inilah video yang menunjukkan kapal perang Filipina BRV Antonio Luna FF151 dan kapal perusak milik Angkatan Laut Jepang CS Harusame DD102 yang melakukan serangkaian manuver koordinasi di Laut Filipina Barat. Latihan ini didukung unit udara dan Angkatan Laut dari kedua negara. Latihan terdiri atas taktik pembagian formasi, pelatihan Officer of the Watch, latihan foto atau potox, serta pendaratan helikopter antar kapal untuk membiasakan kru dek kapal dalam operasi bersama. Latihan bersama ini mengikuti kerangka kerja MCA yang pertama kali diselenggarakan pada Agustus 2024 saat Filipina mengerahkan BRV Jos Rival dan Jepang mengirimkan JS Jasanami untuk memperkuat keamanan regional. Hanya beberapa pekan sebelumnya, Filipina dan Jepang juga melakukan latihan serupa bersama Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat atau USINDOPACOM pada 14 hingga 15 November yang melibatkan aset militer berskala besar dari ketiga negara. Latihan ini rutin dilakukan untuk meningkatkan koordinasi, melindungi kebebasan navigasi, serta menjaga tata tertib internasional berbasis aturan di wilayah Indo-Pasifik. Ketegangan di kawasan meningkat sejak Perdana Menteri Jepang Sanae Takichi mengeluarkan pernyataan pada November bahwa Jepang dapat bertindak apabila China mengancam Taiwan. Beijing membalas dengan menghentikan impor hasil laut Jepang dan membatasi akses warganya untuk berkunjung ke negeri Sakura. Laut Cina Selatan masih menjadi titik panas geopolitik di mana China mengklaim hampir seluruh wilayah laut tersebut. Sementara Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei juga memiliki klaim di kawasan yang sama, memicu benturan berulang antar negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah Senegal memperingati 81 tahun tragedi Tiaroye, peristiwa kelam yang menyisakan luka dalam sejarah negara tersebut. Dalam upacara tersebut, Presiden Bassirou Diomaye Faye mengumumkan pembangunan monumen nasional untuk menghormati para tirailleurs Senegal. Pasukan yang dulu bertempur untuk Perancis namun kemudian dibunuh secara brutal oleh tentara kolonial. Dalam rangka peringatan ke-81 Massacre Tiaroye pada Senin 1 Desember 2025, Presiden Senegal Bassirou Diomaye Faye mengumumkan pembangunan sebuah memorial nasional untuk menghormati pasukan tirailleurs Senegal yang dibunuh pasukan kolonial Prancis pada 1944. Rekaman dari Camp Letnan Amadou Lindorval di Kasar menunjukkan kedatangan Presiden Faye untuk mengikuti upacara. Pasukan militer berbasis serta keturunan para tirailleurs menyanyikan lagu tradisional untuk mengenang para leluhur mereka. Dalam pidatonya, Faye menyebut peristiwa Tiaroye sebagai luka yang tak pernah pudar dan menuntut kebenaran serta keadilan. Ia mengingatkan bahwa pasukan tirailleurs Senegal pernah bertempur untuk membela Prancis pada Perang Dunia Kedua, namun malangnya mereka dibunuh setelah menuntut pembayaran upah mereka. Faye menegaskan pemerintah sedang melakukan investigasi menyeluruh termasuk penggalian arkeologi di lokasi tragedi yang sudah dimulai beberapa bulan lalu. Ia menyebut Prancis melalui Presiden Emmanuel Macron telah menawarkan tim ahli untuk membantu proses tersebut. Untuk memastikan sejarah itu tidak terkubur dalam arsip, Faye mengumumkan pembangunan memorial antara camp dan pemakaman Tiaroye yang akan menjadi ruang publik bagi masyarakat untuk mengingat tragedi tersebut.
Keturunan para Tilares menyambut baik kebijakan Presiden. Mereka menilai pengakuan ini merupakan langkah penting untuk menghargai jasa para pahlawan. Peristiwa Tiaroye baru diklasifikasikan ulang sebagai repression berdarah oleh pemerintah Prancis pada 2014. Dan pada 2024, Presiden Macron resmi menyebutnya sebagai masakre. Hingga kini sejumlah sejarawan meyakini jumlah korban jauh lebih besar dari data resmi. Dan penggalian yang berlangsung dipandang akan menjawab dugaan adanya pembantaian massal dan makam tak bertanda. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi protes petani di Yunani terus meluas memasuki hari keempat dengan blokade jalan utama dan perbatasan. Mereka menuntut pembayaran subsidi Uni Eropa yang tertunda di tengah skandal pemalsuan data pertanian yang semakin meluas. Aksi protes petani di Yunani terus berlanjut dengan blokade besar di sejumlah jalan utama. Pada Rabu 3 Desember 2025 telah memasuki hari keempat demonstrasi. Rekaman di perbatasan Yunani dan Bulgaria memperlihatkan konvoi traktor berbendera Yunani memadatkan arus kendaraan di gerbang tol. Polisi diterjunkan untuk mengawasi lalu lintas dan situasi di lapangan. Petani juga memblokade akses menuju Makedonia Utara dan Turki, menyebabkan gangguan besar di berbagai titik. Penyelenggara aksi menyatakan akan meningkatkan tekanan dalam beberapa hari ke depan. Sementara Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis mengajak petani berdialog dan mengingatkan bahwa tindakan ekstrim dan penutupan jalan secara berlarut-larut akan merugikan kelompok sosial lain. Ia menyatakan bahwa penutupan jalan, bea cukai, dan bandara bukanlah tindakan yang membantu upaya petani. Penundaan pembayaran subsidi terjadi di tengah penyelidikan skandal pemalsuan data pertanian, di mana sejumlah petani diduga memalsukan catatan lahan dan ternak untuk mendapatkan bantuan Uni Eropa. Pejabat Yunani menyebut lebih dari 30 juta euro klaim palsu telah diajukan di bawah skema Common Agricultural Policy, diduga dibantu oleh oknum pejabat. Demonstrasi yang dimulai pada minggu lalu juga sempat berujung bentrokan. Di tengah kemarahan petani atas kekurangan dana subsidi sekitar 600 juta euro yang terkait dengan penyelidikan korupsi yang sedang berjalan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Donald Trump kembali melontarkan pernyataan keras terhadap komunitas Somalia di Amerika Serikat. Dalam sebuah rapat kabinet di Gedung Putih, Trump mengatakan bahwa ia tidak menginginkan orang Somalia. Komentar tersebut memicu kekhawatiran di Minnesota, rumah bagi komunitas Somalia terbesar di Amerika Serikat. Pernyataan Trump muncul beberapa hari setelah pemerintahan mengumumkan penghentian sementara proses Suaka. Penghentian itu dilakukan setelah penembakan 2 tentara Gardu Nasional di Washington. Meski pelaku bukan berasal dari Somalia, Trump juga menggunakannya untuk menyerot imigran dari negara lain termasuk Somalia. Di hadapan wartawan, Trump menyatakan bahwa komunitas Somalia tidak memberikan kontribusi dan menyebut negara asal mereka buruk. Komentar tersebut tidak membedakan antara pendatang penerima suaka bahkan warga negara Amerika Serikat keturunan Somalia. Serangan retoris terhadap Somalia bukan hal baru. Trump telah berulang kali mengkritik anggota Kongres Ilhan Omar yang berasal dari Somalia dan mewakili Minnesota di DPR. Dalam komentar terbarunya, Trump juga menyebut Omar sampah bersama teman-temannya. Ketegangan makin meningkat setelah Trump menyatakan dirinya akan mengakhiri status pelindungan sementara atau TPS untuk orang Somalia di Minnesota. Langkah itu membuat warga di komunitas tersebut khawatir soal keamanan status mereka. Namun pakar hukum menyebut bahwa langkah itu diragukan secara legal dan hanya akan mempengaruhi sejumlah kecil dari puluhan ribu penduduk Somalia di Amerika Serikat. Laporan Kongres terbaru menyebutkan hanya 705 warga Somalia yang terdaftar dalam TPS di seluruh Amerika Serikat. Meski begitu, komentar Trump menimbulkan kekhawatiran di komunitas Somalia yang telah mengakar sejak 1990-an. Trump juga mengungkit tuduhan yang dipublikasikan oleh aktivis konservatif tanpa bukti jelas tentang dugaan penyelewengan dana bantuan di Minnesota yang diduga mengalir ke kelompok militan Al-Shabaab di Somalia. Pengamat menilai narasi tersebut dipakai untuk membangun sentimen negatif terhadap imigran. Serangkaian pernyataan ini memperluas kegelisahan di antara warga Somalia di Minnesota dan negara-negara bagian lain. Para pemimpin komunitas menyerukan agar pemerintah menghentikan retorika yang juga dinilai memecah belah dan mengancam rasa aman mereka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengajukan permohonan pengampunan kepada Presiden untuk mengakhiri sidang korupsinya yang telah berlangsung lama. Langkah ini disebut Netanyahu sebagai upaya menyatukan negara di tengah perubahan besar di kawasan. Namun permintaan tersebut memicu tuduhan bahwa ia berusaha mengabaikan rule of law. Kantor Perdana Menteri menyatakan bahwa Netanyahu telah mengirim permohonan resmi kepada bagian hukum di kantor Presiden. Kantor Presiden menyebut permohonan itu luar biasa dan memiliki implikasi signifikan.
Netanyahu merupakan satu-satunya Perdana Menteri aktif dalam sejarah Israel yang diadili atas kasus korupsi. Ia dijerat dengan tuduhan penipuan, pelanggaran kepercayaan dan penerimaan suap dalam 3 perkara terpisah. Netanyahu menolak tuduhan itu dan menyebutnya sebagai perburuan politik. Permohonan tersebut muncul beberapa minggu setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka mendorong Israel untuk memberikan pengampunan. Trump juga mengirim surat kepada Presiden Isaac Herzog menyebut bahwa kasus itu sebagai penuntutan politik yang tidak berdasar. Dalam pernyataannya, Netanyahu menyebut sidang tersebut memecah belah bangsa dan kewajiban hadir di persidangan 3 kali seminggu menyulitkan dirinya untuk memerintah. Ia mengatakan bahwa mengakhiri sidang akan membantu meredakan ketegangan. Sepanjang tahun lalu, Netanyahu telah beberapa kali naik ke podium saksi, namun proses hukum berulang kali tertunda karena perang dan gejolak menyusul serangan 7 Oktober 2023. Permohonan pengampunan terdiri dari surat panjang dari pengacara Netanyahu serta surat terpisah yang ditandatangani Netanyahu sendiri. Berkas itu akan dievaluasi Kementerian Kehakiman dan kemudian disampaikan kepada penasihat hukum Presiden. Namun pakar hukum menegaskan bahwa permohonan tersebut tidak akan menghentikan sidang. Mereka menyebut bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan proses adalah meminta Jaksa Agung menahan lanjutan persidangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah Sri Lanka mengumumkan status darurat nasional setelah siklon Ditwah memicu banjir besar yang melanda sejumlah wilayah. Ratusan orang dilaporkan tewas sementara ribuan warga terpaksa mengungsi. Hujan lebat yang dibawa siklon Ditwah membawa banjir besar di Sri Lanka, memaksa pemerintah setempat menetapkan status darurat nasional setelah sedikitnya 334 orang dilaporkan tewas. Rekaman dari Kaduela pada Minggu 30 November 2025 menunjukkan warga terpaksa berjalan di dalam air setinggi lutut. Mereka berusaha menyelamatkan sisa harta benda yang masih bisa diselamatkan. Seorang warga bernama Diasini mengaku sangat terpaksa memindahkan seluruh barang sejak malam sebelumnya, seraya memohon pemerintah untuk memberikan bantuan. Status darurat ini ditetapkan pada Sabtu 29 November 2025 setelah air sungai Kelani terus naik dan juga memaksa evakuasi di sejumlah distrik. Warga mengeluhkan akses ke banyak daerah terputus, bahkan beberapa warga terperangkap tanpa makanan dan kebutuhan dasar. Siklon Ditwah menerpa pesisir timur pada Jumat. Meski musim hujan masih berlangsung, pejabat menyebut skala bencana ini sangat jarang terjadi. Presiden Anura Kumara menyebut bahwa bencana ini sebagai yang paling menantang dalam sejarah negaranya, menegaskan biaya pemulihan diperkirakan akan sangat besar. Pusat Manajemen Bencana menyatakan sekitar 20.000 rumah hancur, memaksa 108.000 warga untuk mengungsi ke penampungan milik pemerintah, sementara sepertiga wilayah Sri Lanka tanpa listrik atau air bersih dan sekitar 400 orang masih hilang. Otoritas memperingatkan hujan lebat masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Pemerintah meminta bantuan internasional serta dukungan masyarakat Sri Lanka di luar negeri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Militer Israel dikabarkan menghancurkan rumah milik seorang tahanan Palestina di kota Zawata, tepi barat. Aksi ini memicu kecaman dari pihak keluarga yang menyebutnya sebagai upaya mematahkan semangat warga Palestina. Militer Israel dilaporkan meledakkan rumah milik Abdul Karim Sunubar, seorang tahanan Palestina di kawasan Zawata tepi barat pada Selasa 23 Desember 2025. Rekaman video menunjukkan proses peledakan rumah tersebut di saat kendaraan militer Israel berpatroli dan juga tim penyelamat beroperasi di lokasi. Keluarga Sunubar mengecam tindakan penghancuran itu. Ayah Abdul Karim Sunubar menyatakan bahwa dengan menghancurkan rumah tersebut, Israel telah menghancurkan setiap rumah di Palestina secara simbolis. Menurut kantor urusan tahanan Palestina, Abdul Karim Sunubar dituduh bertanggung jawab atas perakitan dan penanaman bahan peledak di dalam bus di Israel selama perang melawan Hamas. Hingga berita ini diturunkan, militer Israel belum memberikan tanggapan resmi terhadap tindakan penghancuran rumah tersebut. Sejak Oktober 2023, ketegangan di tepi barat terus meningkat. Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan lebih dari 759 warga Palestina tewas oleh pasukan atau pemukim Israel. Sementara otoritas Israel mencatat lebih dari 26 warganya tewas dalam serangan yang juga dilakukan warga Palestina di kawasan tersebut. Insiden ini menambah panjang daftar eskalasi konflik di tepi barat yang belum menunjukkan tanda mereda. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia.
Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia. Nigeria mencetak sejarah baru dengan menggelar airshow internasional pertama di Abuja yang menghadirkan pemimpin industri penerbangan dan investor dari berbagai negara. Ajang bergengsi ini menjadi momen penting dalam peringatan 100 tahun penerbangan Nigeria sekaligus menegaskan posisi negara itu sebagai pemimpin standar aviasi di Afrika. Nigeria menciptakan tonggak bersejarah dalam industri penerbangan dengan menggelar airshow internasional pertama di Abuja. Rekaman video menunjukkan pasukan angkatan udara Nigeria melakukan defile serta berbagai pesawat dipamerkan untuk menghibur para pengunjung. Pengunjung juga terlihat mendatangi stand berbagai perusahaan aviation yang juga menampilkan teknologi terkini di sekitar penerbangan. Sekretaris Pemerintah Federasi Nigeria, George Akume, menegaskan bahwa Nigeria saat ini menempati peringkat pertama di Afrika untuk kepatuhan terhadap standar aviation internasional. Sementara itu, Menteri Perhubungan Udara Festus Keyamo menyatakan bahwa ini menandai pertama kalinya Nigeria bergabung dalam deretan negara penyelenggara airshow ternama di dunia. CEO Nigeria International Airshow, Bria Okonko, menyoroti bahwa potensi sektor aviation dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta menghubungkan orang dan pasar di wilayah Afrika. Okonko juga menegaskan bahwa Nigeria siap memimpin Afrika menuju era baru aviation berkelanjutan, manufaktur maju dan juga inovasi dirgantara. Sektor penerbangan dan transportasi udara saat ini menyumbang lebih dari 55 miliar dolar untuk perekonomian Afrika. Perhelatan selama 3 hari dari 2 hingga 4 Desember 2025 ini menjadi bagian utama perayaan 100 tahun penerbangan di Nigeria, menandai seabad sejak pesawat pertama mendarat di negara tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Indonesia untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah Musabaqoh Hifzil Quran Disabilitas Netra Internasional 2025. Ajang yang diinisiasi Liga Arab bersama Kementerian Agama ini dihadiri peserta dari 15 negara. Musabaqoh Hifzil Quran Disabilitas Netra Internasional 2025 resmi digelar di Jakarta. Ajang ini menjadi panggung bagi penghafal Al-Quran disabilitas netra dari berbagai negara untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Dirjen Bimas Islam Kemenak RI Abu Rohman mengatakan bahwa ajang ini merupakan penyelenggaraan perdana di Indonesia yang merupakan hasil kerjasama antara Liga Arab dengan Kementerian Agama Republik Indonesia. Acara ini diharapkan menjadi agenda rutin baik di tingkat nasional maupun internasional guna mendukung pembinaan Qori dan Hafiz disabilitas netra sejak dini. Acara ini itu acara Musabaqoh Hifdzil Quran untuk disabilitas netra tingkat internasional yang pertama kali dilakukan. Nah, acara ini itu diinisiasi oleh Liga Arab bersama atau bekerja sama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia. Pembukaannya pada hari kemarin ya, Rabu dan malam ini adalah malam penutupan. Ada 15 negara yang hadir pada hari ini. Kami masih mengusulkan terutama kepada Liga Arab ya, supaya bisa dilaksanakan secara periodik. Apakah misalnya 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali tingkat internasional, sehingga kami berharap nanti di tingkat nasional juga kami laksanakan. Bukan hanya untuk cabang tahfidz atau hafalan Al-Quran, tetapi juga untuk cabang tilawah, seni baca Al-Quran. Karena kan kita punya Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional setiap tahun. Nah, oleh karena itu, kalau ada tambahan event Musabaqoh seperti ini pada tingkat internasional, kita berharap bibit-bibitnya itu bisa kita siapkan sejak dini. Itu harapan kami begitu. Melalui penyelenggaraan MAQ Disabilitas Netra Internasional 2025, Indonesia berharap dapat menjadi pusat pembinaan Qori dan penghafalan Al-Quran disabilitas di kawasan, serta melahirkan generasi berprestasi di tingkat dunia. Dari Jakarta, Shelly Siregar, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Rapat Kabinet di Gedung Putih pada Selasa 2 Desember 2025 berlangsung hingga lebih dari 2 jam dan diwarnai beragam momen non-formal. Presiden Donald Trump terlihat beberapa kali memejamkan mata, sementara pejabatnya terlihat membuat coretan di tengah pembahasan.
Ketika rapat memasuki jam kedua, mata Presiden Trump terlihat berkedip cepat sebelum akhirnya tertutup sesaat. Di sebelahnya, Direktur Anggaran terlihat membuat gambar awan di kertas resmi Gedung Putih. Menteri Pertahanan Pete Hegseth yang berbicara awal dalam rapat juga menjadi sorotan setelah kartu namanya terlihat salah tulis dengan label Secretary of War, huruf S ganda yang juga langsung viral di media sosial. Meskipun terlihat lelah dan juga sesi berjalan kurang tertib, rapat ini justru melahirkan pernyataan yang menghebohkan. Presiden Trump menegaskan bahwa dirinya tidak menginginkan orang Somalia di Amerika Serikat. Di sisi lain, Hegseth juga menjelaskan ulang soal serangan lanjutan terhadap sebuah kapal pembawa narkoba di Karibia pada September lalu. Menyebut keputusan itu terjadi dalam fog of war atau kabut perang. Trump juga membuka rapat dengan menyatakan bahwa ini menjadi pertemuan kabinet terakhir sebelum tahun 2026. Namun pidato pembukaan sebagian besar hanya mengulang kebijakan lama, termasuk kembali menyinggung pemilu 2020 yang menurutnya telah dimenangkan. Suasana rapat memperkuat kesan pemerintahan yang memasuki akhir tahun dalam kondisi lelah dan juga terpolarisasi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sri Lanka tengah dilanda bencana besar setelah siklon Ditwah menyapu seluruh wilayah negara itu. Sedikitnya 410 orang dilaporkan meninggal dunia dan ratusan lainnya masih hilang. Badan Manajemen Bencana Sri Lanka melaporkan sedikitnya 410 orang tewas dan 336 warga masih dicari setelah siklon Ditwah melanda negara tersebut. Bencana ini mempengaruhi lebih dari 1,4 juta penduduk di 25 distrik, dengan korban terbanyak dilaporkan di wilayah Kandy, Badulla, dan Nuwara Eliya. Rekaman dari ibu kota Colombo termasuk citra udara menunjukkan warga berusaha melalui jalanan yang terendam banjir serta membersihkan lumpur dan puing dari rumah mereka. Kerusakan infrastruktur dilaporkan sangat parah. Tinggal lebih dari 200 jalan masih terputus, 10 jembatan hancur, dan gangguan parah pada jalur kereta serta jaringan listrik. Sekitar 1,1 juta orang kehilangan akses listrik yang stabil. Banyak komunitas masih terisolasi, memaksa tim penyelamat menggunakan operasi udara dan air untuk menjangkau warga yang terperangkap. Departemen Meteorologi India melaporkan siklon Ditwah telah melemah menjadi depresi dalam di lepas pantai Tamil Nadu. Namun otoritas mengingatkan ketinggian air banjir di Sri Lanka diperkirakan baru surut dalam beberapa hari dan pemulihan penuh mungkin memakan waktu mingguan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut kunjungan resmi Ketua MPR Tiongkok Wang Huning ke Istana Merdeka. Pertemuan ini mencakup diskusi kerjasama politik, ekonomi, dan hubungan antar lembaga legislatif kedua negara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut kunjungan resmi Ketua MPR Tiongkok Wang Huning ke Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 4 Desember 2025 sebagai bagian penguatan hubungan bilateral yang telah terjalin lebih dari 7 dekade. Wang Huning diterima dengan hikmat oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, barisan pasukan kehormatan, dan drum band di gerbang istana. Setelah turun dari kendaraan dan menaiki tangga istana, Wang Huning bertemu Presiden Prabowo untuk salam hangat dan sesi foto resmi, sekaligus menandatangani buku tamu sebagai simbol penghormatan diplomatik. Suasana penyambutan menegaskan pentingnya kunjungan ini bagi hubungan kedua negara. Agenda dilanjutkan dengan pertemuan empat mata di ruang Jepara yang membahas kerjasama politik, ekonomi, serta hubungan antar lembaga legislatif Indonesia dan Tiongkok. Pertemuan ini menjadi momen strategis untuk memperkuat kemitraan dan dialog bilateral di berbagai bidang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani menerima kunjungan dari Ketua Konferensi Permusyawaratan Politik Rakyat Cina Wang Huning di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam pertemuan itu, keduanya bersepakat nantinya akan ada pertukaran kunjungan anggota parlemen di kedua negara Indonesia dan Cina. Ketua Konferensi Permusyawaratan Politik Rakyat China, Wang Huning, menyambangi Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pertemuan penting tersebut dalam rangka sebagai bentuk persahabatan Indonesia dan China yang sudah terjalin selama 75 tahun. Kedua petinggi parlemen ini bersepakat nantinya akan ada pertukaran kunjungan dari anggota parlemen Indonesia dan China. Selain itu, pimpinan parlemen China juga turut menyampaikan bela sungkawanya terhadap korban bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, serta Aceh. Bahwa sebagai negara mitra strategis komprehensif, pertemuan kami dengan Ketua MPR Republik Rakyat Tiongkok, Profesor Wang Huning, merupakan salah satu pilar penting dari pertemuan ini. Yang disampaikan adalah bahwa
beliau mengatakan bahwa sudah 75 tahun hubungan antara Indonesia dan Tiongkok. Jadi banyak hal yang tentu saja harus ditingkatkan, bukan hanya ekonomi atau perdagangan, namun juga bagaimana kemudian persahabatan antara kedua negara juga harus ditingkatkan. Dan bagaimana kemudian parlemen juga harus berperan aktif dalam meningkatkan hubungan di antara kedua negara. Juga kita harus bisa bertukar pengalaman tentang tugas di parlemen masing-masing, karenanya memang DPR baru saja membuat GKSB antara parlemen Indonesia dan Tiongkok, dan tadi kami bersepakat bahwa pertukaran antara anggota kunjungan antara anggota parlemen Indonesia dan Tiongkok untuk bisa dilakukan supaya bisa bertukar pengalaman dan bisa menjadi jembatan dengan mitra-mitra strategis yang ada di Tiongkok juga di Indonesia, sehingga bisa menjadi jembatan antara kedua pemerintah. Dan secara khusus MPR Tiongkok menyampaikan juga duka cita dan simpati yang mendalam atas peristiwa bencana alam yang terjadi di Indonesia. Dan ini merupakan kunjungan pertama dari beliau sejak menjabat sebagai Ketua MPR RRT ke Indonesia, di mana beliau hadir di sini ya untuk bisa membalas kunjungan Presiden Prabowo yang pada bulan September lalu juga secara khusus datang ke peringatan 80 tahun kemenangan perang Parade Kemenangan. Jadi memang ini sebagai salah satu kunjungan balasan untuk mempererat hubungan antara Indonesia dan Tiongkok. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Aparat federal Amerika Serikat mulai menyasar jalanan New Orleans dalam razia imigrasi terbaru pemerintah Trump. Operasi ini menargetkan imigran yang pernah ditangkap atas kasus kekerasan. Lebih dari 200 petugas diterjunkan selama 60 hari. Agen bersenjata dan bermasker terlihat patroli di daerah suburan yang banyak dihuni komunitas Hispanik. Mereka menggunakan kendaraan bertanda maupun tanpa tanda. Seorang warga mengaku melihat penangkapan sejumlah pria di depan toko material bangunan di New Orleans. Komandan Border Patrol Georgie Bovino yang sebelumnya memimpin operasi di Chicago, Los Angeles, dan Charlotte turut hadir mengawasi persiapan agen di area parkir Home Depot. Seorang pejabat Amerika Serikat menyampaikan lebih dari 200 personil dari Customs and Border Protection serta ICE dilibatkan dalam operasi ini. Target utama adalah menangkap sebanyak mungkin imigran yang dituding terlibat kejahatan, seperti perampokan bersenjata, penyerangan rumah, dan pemerkosaan. Sejak Januari, imigrasi Amerika Serikat telah melaksanakan operasi serupa di sejumlah kota besar dan kecil. Selain itu, operasi baru di Minnesota dikabarkan akan segera dimulai dengan target komunitas imigran Somalia. Langkah ini telah memicu protes dan gugatan hukum di berbagai negara bagian. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Di tengah perhitungan suara yang masih berjalan, pengaruh Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi perdebatan di Honduras. Para pemilih dan pengamat terbelah membaca dampak ucapannya terhadap persaingan ketat antara kandidat konservatif Nasri Asfura dan Salvador Nasrallah. Sementara Partai Sosialis Libre tertekan dan kandidatnya Rixi Moncada mengalami tantangan berat. Di tengah kesibukan pasar di Tegucigalpa, pemilik warung sarapan berusia 52 tahun, Reina Vega, menceritakan keluhannya atas naiknya harga makanan dalam 4 tahun terakhir. Kenaikan harga membuatnya menjatuhkan pilihan pada Nasri Asfura, mantan wali kota yang menurutnya memperbaiki infrastruktur ibu kota. Namun bagi sejumlah temannya yang masih ragu-ragu antara Asfura dan kandidat liberal Salvador Nasrallah, dukungan terbuka dari Presiden Trump di hari-hari terakhir kampanye disebut menjadi faktor penentu. Pernyataan Trump memicu perdebatan. Sebagian warga menilai Rixi Moncada dari Partai Libre akan kalah tanpa perlu diserang Trump. Sebagai perbandingan, saat Nasrallah diserang, selisih suara tetap tipis. Hingga Senin 1 Desember 2025, perhitungan baru menjangkau 57% TPS. Juan Carlos Aguilar, Direktur LSM Mortgage Society, menilai komentar Trump berperan besar dalam perolehan suara antara Asfura dan Nasrallah. Ia menyebut dampak terbesar terjadi di kalangan pemilih yang belum menentukan pilihan. Sementara di San Pedro Sula,
Pendukung Nasrallah mengaku bahwa komentar Trump membuat banyak warga Honduras lebih memikirkan pilihan mereka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ukraina dan sekutu Eropa menuduh Presiden Rusia Vladimir Putin hanya berpura-pura menunjukkan minat damai setelah pertemuan 5 jam di Kremlin dengan utusan Amerika Serikat gagal mencapai terobosan. Ketegangan diplomatik kembali meningkat di tengah upaya internasional mengakhiri perang yang sudah berlangsung hampir 4 tahun. Menurut Menlu Inggris Yvette Cooper, Putin harus menghentikan ancaman dan pertumpahan darah, serta siap duduk di meja perundingan untuk mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Sementara Menlu Ukraina Andriy Sybiha menuduh Putin hanya membuang waktu dunia. Pernyataan tajam ini mencerminkan jurang besar antara Rusia di satu sisi dan Ukraina serta negara-negara Eropa di sisi lain terkait cara mengakhiri konflik. Sehari sebelumnya, Putin menuduh negara-negara Eropa menjegal upaya perdamaian yang diprakarsai Washington. Ia bahkan memperingatkan bahwa Rusia siap berperang dengan Eropa jika diprovokasi. Sejak invasi 2022, negara Eropa dan Amerika Serikat telah mengucurkan miliaran dolar untuk menopang Ukraina. Namun di bawah Presiden Donald Trump, dukungan Amerika Serikat mulai ditekan dan diganti dorongan untuk menutup perang melalui negosiasi. Pejabat Rusia Yuri Usakov menyebut pertemuan antara Putin dan utusan Amerika Serikat Steve Witkoff serta menantu Trump, Jared Kushner, bersifat positif. Namun ia tidak membicarakan rincian. Presiden Trump mengatakan bahwa utusan pulang dengan meyakinkan bahwa Putin menginginkan sebuah kesepakatan. Senada dengan itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan dunia mulai merasakan adanya peluang untuk mengakhiri perang. Dalam pidato malamnya di Telegram, Zelensky menegaskan bahwa upaya ini butuh diplomasi yang konstruktif disertai tekanan terhadap agresor. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seoul menjadi tuan rumah salah satu pameran inovasi terbesar di dunia. Lebih dari 6.000 karya cipta dari 30 negara dipamerkan dalam ajang bertajuk Seoul International Invention Exhibition 2025. Seoul menggelar pameran inovasi internasional 2025 yang memamerkan lebih dari 600 temuan baru dari lebih 30 negara. Pameran ini menjadi sorotan karena menampilkan tren terkini, penelitian, dan pengembangan Korea Selatan, serta perkembangan hak kekayaan intelektual global. Beragam solusi inovatif ditampilkan, mulai dari drone pemadam kebakaran, tempat tidur yang dapat menjadi alat olahraga, robot penyelamat, toilet pintar, hingga peralatan deteksi dan penanggulangan kebocoran. Rekaman pada Rabu 3 Desember 2025 menunjukkan pengunjung menelusuri lokasi pameran. Sebuah robot AI terlihat bergerak sinkron dengan operator manusia. Sementara pengunjung lain berinteraksi dengan teknologi yang dipamerkan. Demonstrasi lengan robotik membuat es krim juga menjadi daya tarik. Staf teknologi dari perusahaan pengembangan AI Jeon Min Hoon menjelaskan bahwa model bahasa berskala besar berkapasitas 1,4 triliun parameter, mengantarkan mereka pada pengembangan AI fisik. Menurutnya, dengan jaringan yang sesuai, robot dapat mencerminkan gerak manusia dari jarak jauh dan beraplikasi luas di berbagai lingkungan kerja. Bidang otomasi juga mendapat sorotan. Perusahaan Curiosys memperkenalkan sistem CPX Alpha untuk otomasi laboratorium di bidang biologi sintetik. Teknisi Jeon Seo-jin menjelaskan bahwa sistem ini mampu melakukan screening skala besar dan memilih koloni secara otomatis dengan akurasi 99%. Pameran internasional ini dibuka pada 3 Desember di Seoul-Gangnam, diselenggarakan oleh Kantor Kekayaan Intelektual Korea dan Asosiasi Promosi Invensi Korea. Acara ini akan berlangsung hingga 6 Desember 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup sorotan dunia edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.